menjadi. Saya bukan mau motong. Saya cuma mau nambahin pertanyaan supaya Anda jawab sekalian. Silakan. Jika Bawaslu-nya tidak menjalankan tugasnya, itu bagaimana? Jika Bawaslu-nya tidak punya kapasitas menghadapi fakta peristiwa-peristiwa yang kita duga sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, itu bagaimana? Silakan dijawab. Nggak terpilih lagi jadi anggota Bawaslu. Ya. Kalau itu sudah pasti. Maka saya bilang tadi, putusan MK nomor 11 tahun 2010 itu menempatkan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau untuk pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, maka ranahnya adalah di DKPP. Itu ranahnya. Tidak boleh kita menghakimi lembaga di luar itu. Saya setuju, dan DKPP sudah menghasilkan putusan yang katanya ketua KPU-nya melakukan pelanggaran etik berat. Saya ahli di perkara itu. Saya ahlinya KPU. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Saya Semua produk yang bermasalah pasti Ruli ahlinya. Ini kayak bukan gua ya, bukan gua ini bukan gua. Jadi semakin banyak sengketa kita, dia makin kaya ini. Enggak, ini makin jelas faktanya, makin tersistematis karena saksinya dia terus. Begini, Pokoknya saya begitu. Ini fakta. Saya dihadirkan dalam persidangan dan Jadi menurut saya DKPP kalah pamornya sama ILC ini. ILC ini bisa menemukan satu poin penting sistematisnya, bahwa Anda melulu yang muncul andalah membangun argumentasi. satu, yang kedua ada desainernya di sini lagi. Ini desainernya, ini aktor lapangannya. Ini jelas ini hoak Bang Arni. Karena saya ketemu beliau baru pada hari ini, belum pernah ketemu. ketemu fisik kan? begini ya, Arisli. Sebentar. Itu putusan DKPP saya kritik. Kenapa saya kritik? Putusan DKPP mestinya tidak ada pelanggaran etik berkaitan dengan tugas profesional ketua KPU, ya, dan beberapa anggota KPU. Karena apa? KPU sudah melaksanakan putusan MK. Rul. Ergonomis. Nah itu dia Salah satu putusan kritik anda itu kritik anda itu harus Anda sampaikan ke PDIP, ke PKB, ke P3 supaya ini jadi materi angket. Untuk kita uji di sana. Sedikit. Yang dibela Ruli itu adalah kasus salah satunya ketua KPU berjalan berdua dengan salah satu ketua partai dan disanksi berat oleh DKPP. Lalu Anda membela bahwa ketua KPU boleh kok melaksanakan tugas konstitusionalnya berjalan berdua dengan ketua partai lain. Kan nggak masuk akal cara berpikir hukum tata negara yang begituan, Ruli. Jadi begini ya Fer ya, saya melihat begini, saya luruskan aja ya. Kita kembali ke soal angket ya. Karena kalau misalnya itu kita melihat hasil putusan DKPP itu kan sudah terjadi dan ada putusan itu sudah diucapkan dalam sidang DKPP dan kemudian DKPP menilai itu terjadi adanya misalnya pelanggaran ya. Tapi terlepas dari itu kita kembali kepada sistem hari ini. Yang namanya persoalan penegakan soal hasil pemilu yang dipersoalkan sekarang apakah curang, itu endingnya adalah di MK. Karena sudah melewati proses rekapitulasi. Artinya di sini kita tunggu tanggal 20 besok, kita hormati MK bekerja dengan limitasi waktu 14 hari ya untuk mengadili perselisihan hasil ini dan hasilnya legitimate. Subjek dan objek hukum yang kami bicarakan soal angket berbeda dengan cerita Ruli.